Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat, para teman-teman rahimakumullah. Sesama muslim itu bersaudara. Tidak mungkin sesama umat Islam akan rebutan jabatan khalifah. Apalagi institusi khilafah itu diklaim bagian dari ajaran Islam yang sempurna dan pasti benar. Sayang, kenyataannya tidak demikian. Islam tentu diyakini kebenarannya. Namun khilafah adalah institusi politik yang tidak selalu bersih dan suci dari perebutan kekuasaan. Simak kisah pertarungan kekuasaan antara Khalifah Abdullah bin Zubair dan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dalam lanjutan ngaji sejarah politik Islam di channel YouTube Kang Fawaid ini. Channel yang membahas kisah-kisah Islami yang mengutip dari kitab-kitab para ulama. Juga jangan lupa ya, subscribe dan tekan loncengnya, serta like dan komentarnya jangan sampai luput dari sasaran. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, saya sudah ceritakan dalam kisah sebelumnya tentang perseteruan para khalifah, yaitu Khalifah Marwan bin Hakam meninggal dan digantikan anaknya Abdul Malik bin Marwan. Lalu Imam Suyuti bertahan dengan pendapatnya bahwa yang sah itu adalah kekhilafahan yang dipimpin oleh Khalifah Abdullah bin Zubair. Sementara Muawiyah II alias Muawiyah bin Yazid dan Marwan bin Hakam itu dianggap khalifah yang tidak sah karena dibaiat belakangan atau kalah cepat dengan pembaiatan Abdullah bin Zubair. Lalu bagaimana dengan Abdul Malik bin Marwan? Imam As-Suyuti masih dalam kitabnya Tarikhul Khulafa konsisten menganggap Abdul Malik juga tidak sah selama masih berkuasanya Abdullah bin Zubair. Baru setelah Abdullah bin Zubair wafat, maka Imam Suyuti menganggap masa kekuasaan yang sah dari Khalifah Abdul Malik baru dihitung. Kalau kita ikuti pendapat Imam Suyuti ini para sahabat, maka ada masa sekitar 7 tahun dari kekuasaan Abdul Malik yang tidak dianggap sah. Abdullah bin Zubair dibaiat tahun 683 Masehi atau 63 Hijriah dan wafat tahun 692 Masehi atau 73 Hijriah. Ini 9 tahun berkuasa. Sedangkan Abdul Malik bin Marwan dibaiat tahun 685 Masehi atau 65 Hijriah dan meninggal tahun 705 Masehi atau 86 Hijriah. Kalau Abdul Malik ini 20 tahun berkuasa. Imam Suyuti secara apa adanya menjelaskan kualitas pribadi Abdul Malik sebelum dan sesudah dia menjadi khalifah. Sebelum menjadi khalifah, Abdul Malik banyak meriwayatkan hadis dan diakui banyak kalangan sebagai salah satu rujukan dalam memecahkan persoalan keagamaan. Kealimannya tersiar luas sebagai orang yang banyak puasa dan salat di masjid, serta pecinta Al-Quran. Bahkan dia termasuk yang menentang ketika Khalifah Yazid bin Muawiyah mengirim pasukan ke Mekah memerangi Abdullah bin Zubair. Ketika Marwan, ayah Abdul Malik, dulu dibaiat menjadi khalifah, ada perjanjian dengan para syarif di Yaman dan para tokoh senior Bani Umayyah bahwa kelak yang menggantikan Marwan nantinya adalah Khalid bin Yazid. Ini putranya Yazid bin Muawiyah, saudara tiri dari Khalifah Muawiyah II atau Muawiyah bin Yazid yang baru mangkat saat itu atau baru meninggal. Dan setelahnya akan berkuasa Amr bin Sa'id ibn al-As al-Asdaq. Namun Marwan menciderai perjanjian itu dengan mengangkat putranya sendiri, Abdul Malik. Dan kemudian di urutan berikutnya ditentukan pula sebagai khalifah adalah putranya yang lain yang bernama Abdul Aziz. Seperti bisa kita lihat para sahabat, para teman-teman, kisah penodaan perjanjian antara Muawiyah dan Sayyidina Hasan bin Ali terulang kembali di sini. Bukan cuma itu, kisah wafatnya Sayyidina Hasan karena ulah istrinya juga terulang kembali di sini. Demikianlah kekuasaan dan perempuan menjadi bumbu yang menggiurkan
tak terkecuali di masa khilafah. Imam Tabari dalam kitab tarikhnya berkisah bagaimana Marwan yang khawatir dengan Khalid bin Yazid bin Muawiyah bakal menggantikan posisinya sesuai perjanjian sebelumnya, mendapat nasihat agar menikahi saja janda Khalifah Yazid yang tak lain adalah ibunya Khalid ini sendiri. Marwan pun mengikuti saran itu dan Khalid menjadi anak tirinya sehingga bisa dia kontrol pergerakannya. Namun Marwan bertindak lebih jauh. Dia membunuh karakter Khalid bin Yazid di depan banyak orang dengan mencemooh. Aku tidak pernah melihat orang lain sebodoh dia. Khalid bin Yazid ini tersinggung dan melapor ke ibunya. Ibunya menyuruh Khalid diam dan menyerahkan urusan ini di tangannya. Maka pada suatu malam, di saat Marwan bin Hakam tengah tidur, ibu Khalid yang merupakan salah satu istri Marwan mendekap Marwan dengan bantal hingga kemudian meninggal. Ini terjadi di bulan Ramadan tahun 685 Masehi atau 65 Hijriah. Begitulah penuturan Imam Tabari, seorang ahli fikih, ahli tafsir dan sejarah yang diakui otoritasnya oleh dunia Islam. Imam Suyuti menceritakan riwayat dari Ibnu Aisyah bahwa Abdul Malik berada di masjid dan tengah membaca Al-Quran ketika berita ayahnya Marwan wafat. Itu artinya Abdul Malik akan menggantikan ayahnya sebagai khalifah. Abdul Malik menutup mushaf Al-Quran seraya berpamitan, "Hei Quran, ini sudah masa terakhir untukmu." Wah. Berdasarkan riwayat inilah kita bisa memahami bagaimana sejak menjadi khalifah, Abdul Malik berubah total. Dari seorang alim pecinta Al-Quran menjadi politikus yang tindak tanduknya tidak lagi mengikuti petunjuk Al-Quran. Misalnya, Imam Tabari dan Imam Suyuti melaporkan Abdul Malik membunuh rivalnya Amr bin Sa'id bin Al-As Al-Asdaq yang di bagian di atas ini sudah saya sebutkan seharusnya menjadi khalifah pengganti Marwan. Rivalnya yang lain yang bernama Khalid bin Yazid bin Muawiyah dibiarkan hidup karena mundur dari dunia politik dan memilih menjadi ahli kimia. Abdul Malik diriwayatkan juga mengakui bahwa dia meminum khamr setelah ibadah. Abdul Malik juga yang mengirim Al-Hajjaj bin Yusuf memerangi Abdullah bin Zubair hingga sahabat Nabi ini wafat dengan tragis. Kekejaman Hajjaj di bawah komando Khalifah Abdul Malik sudah sangat melegenda dan tercatat dalam literatur keislaman. Abdullah bin Zubair dikenal kealimannya sejak di masa Nabi. Setelah wafatnya Sayyidina Husain di Karbala dan wafatnya Yazid bin Muawiyah, Abdullah bin Zubair dibaiat oleh penduduk Mekah sebagai khalifah. Pertarungan perebutan khalifah ini berujung pada kekalahan Abdullah bin Zubair dan berjayanya dinasti Umayyah. Atas perintah Abdul Malik, Al-Hajjaj berangkat dengan 2.000 pasukan mengepung kota Mekah. Masih belum berhasil, maka datang lagi bala bantuan 5.000 pasukan membantu Hajjaj. Mereka berhasil menduduki kota Taif, lantas mengalahkan pasukan Abdullah bin Zubair yang menyingkir. Tiba musim haji dan Hajjaj memimpin sebagai Amirul Hajj. Namun beliau tidak ikut tawaf dan tidak mengenakan pakaian ihram. Dia membawa pedang dan memakai baju besi. Abdullah bin Zubair tidak bisa berhaji karena tidak bisa masuk ke padang Arafah yang dikuasai Hajjaj. Peperangan terjadi selama 6 bulan. Selama pengepungan itu, kota Mekah dan juga Ka'bah dilaporkan menjadi terbakar akibat panah-panah api yang dilepaskan pasukan Hajjaj. Imam Tabari melaporkan tiba-tiba langit menggelegar dan kilat menyambar seolah melindungi Hajar Aswad dari serangan api panah pasukan Hajjaj. Pasukan Hajjaj menjadi ragu. Namun Panglima Hajjaj ini terus memerintahkan mereka untuk menyerang. Kiswah Ka'bah mulai terbakar. Setelah itu kilat menyambar 12 pasukan Hajjaj yang mati seketika. Hajjaj meminta pasukannya untuk tidak mundur, meski banyak yang ragu melihat langit seolah melindungi Ka'bah. Keesokan harinya, ada berita kilat menyambar di sekitar Ka'bah. Dan kali ini sejumlah pasukan Abdullah bin Zubair terkena. Hajjaj yang mendapat laporan peristiwa ini segera bangkit dan berkata kepada pasukannya, "Lihat, mereka kena sambar kilat. Kita dalam keadaan yang benar dan mereka yang durhaka." Hadadadeh.
Ternyata para sahabat, sejak dulu banyak yang mengklaim kebenaran seenaknya sendiri. Melihat betapa perkasanya pasukan Al-Hajjaj, sejumlah sahabat dan penduduk Mekah mulai meninggalkan loyalitas mereka terhadap Abdullah bin Zubair dan bergabung kepada Al-Hajjaj. Imam Tabari melaporkan 10.000 penduduk Mekah pindah mendukung Hajjaj, termasuk kedua anak Abdullah bin Zubair, yaitu Hamzah dan Khubaib. Abdullah bin Zubair pergi menemui ibunya, Asma binti Abu Bakar, dan meminta saran. Asma yang merupakan putri dari khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminta anaknya untuk terus bertahan melawan. Abdullah bin Zubair mencium kening ibunya dan kembali ke medan perang. Imam Tabari meriwayatkan dengan lengkap dialog anak dan ibu ini. Mereka tahu bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja Abdullah bin Zubair akan terbunuh. Sebuah dialog perpisahan yang sangat mengharukan. Dilaporkan bahwa kemudian Abdullah bin Zubair dibunuh oleh pasukan Al-Hajjaj dengan cara kepalanya dipenggal dan tubuhnya disalib. Dan pasukan Al-Hajjaj lantas berteriak mengumandangkan takbir. Ibunya Asma binti Abu Bakar menyaksikan itu semua. Begitu juga dengan Abdullah bin Umar. Keduanya masing-masing adalah keturunan dua khalifah pertama dalam Islam, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mereka menyaksikan takbir disuarakan atas pembunuhan yang begitu kejam bertempat di tanah suci kota Mekah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair, yang kemudian wafat saat usianya sekitar 68 tahun. Sejarah politik kekhilafahan mengandung berbagai pengkhianatan, peperangan, perebutan kekuasaan hingga pembunuhan dan intrik-intrik politik. Ada yang berargumen bahwa sejarah demokrasi pun seperti itu. Ya benar, namun demokrasi tidak pernah mengklaim dirinya bagian dari ajaran kesempurnaan agama tertentu. Demokrasi dimulai dari ide manusia yang lemah dan banyak kekurangan, namun kemudian belajar memperbaiki sistemnya dengan berkaca dari pengalaman sejarah. Sistem khilafah kebalikannya, mengklaim sempurna, terbaik karena dianggap bagian dari kesempurnaan ajaran Islam, tidak punya kelemahan, menjadi jawaban dari berbagai persoalan, dan karena telah dianggap sempurna maka tidak mau belajar dari kesalahan dan kekacauan yang terjadi. Akibatnya kita melihat demokrasi semakin lama semakin diperbaiki prakteknya, sedangkan sistem khilafah menutup diri dari perbaikan hingga akhirnya tumbang. Lakon khilafah selesai. Maka kita perlu terus ngaji sejarah politik Islam agar kita bersedia belajar dari kesalahan masa lalu dan terus berusaha membenahi kondisi umat. Itu hanya bisa kita lakukan jikalau kita mampu mengakui bahwa sistem pemerintahan khilafah itu tidak sempurna. Bagaimana Anda bisa belajar dari kesalahan masa lalu kalau Anda merasa khilafah adalah solusi umat? Solusinya saja bermasalah kok. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.